Selanjutnya kita akan uh, mendapatkan materi lagi mengenai pengenalan program-program kemahasiswaan, beasiswa, sosialisasi SKPI dan SKKM yang akan disampaikan oleh Bapak Romla Nur Hakim STMT selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Saudara MC. Halo. Cek. Halo, tes. Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, jelas ya? Iya Pak. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelum saya masuk ke materi, tadi sepertinya ada pertanyaan tentang KIP kuliah ya. Jadi kita sudah konfirmasi ke bagian beasiswa universitas untuk beasiswa KIP kuliah itu memang belum ada pengumuman, nanti dalam waktu dekat ada pengumuman. Nah, apabila pengusul mahasiswa baru ULM yang masuk memenuhi persyaratan tetapi tidak mendapatkan kuota, maka itu akan diarahkan dulu penangguhan pembayaran UKT. Jadi akan ditangguhkan dulu. Dan kemudian untuk mahasiswa yang tidak memenuhi syarat beasiswa KIP kuliah dikarenakan masuk kategori mampu, nah itu nanti akan diarahkan juga akan masuk kategori UKT berapa. Jadi nanti ada pengumuman. Pada dasarnya mahasiswa baru sekalian tidak perlu khawatir yang pengusul KIP kuliah saat ini statusnya memang sudah menjadi mahasiswa ULM, tinggal tunggu pengumumannya saja. Apabila dalam pengumuman nanti ada terdapat nama adik-adik maba, berarti biaya kuliahnya masuk ya, gitu, dibiayain. Yang tidak masuk tetapi memenuhi syarat itu akan ada penangguhan atau ada kebijakan lainnya dari universitas. Kemudian tadi kalau untuk Silapu benar tadi seperti kata Pak WD1, email ULM bisa, email luar juga bisa, tetapi register dulu atau daftar dulu di itunya, di webnya gitu ya. Baik, saya share dulu. Ini ya. Saya sudah tampil ya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang Fakultas Teknik, tentang subak kemahasiswaan. Oke, nanti outline-nya kurang lebih seperti ini. Ada kegiatan kemahasiswaan, kemudian ada tentang Ormawa Fakultas Teknik, kemudian ada SKPI dan SKKM. Tadi layanan kemahasiswaan saya rasa sudah dijelaskan oleh Wakil Dekan 2. Baik, saya lanjutkan. Ini sekedar pembuka saja gitu ya, pembuka saja bagi mahasiswa baru. Tak lupa saya ucapkan selamat datang di Fakultas Teknik gitu ya, bagi kalian semua yang sudah resmi menjadi mahasiswa. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ya mahasiswa itu udah kategorinya pemuda gitu ya, sejak zaman sebelum kemerdekaan itu sudah ada gitu kan, bahkan perannya luar biasa gitu ya dalam proses kemerdekaan gitu ya. Nah, apa yang harus kalian pahami yaitu peran yang konsisten ya. Jadi ada peran yang konsisten dari masa ke masa gitu ya, mahasiswa. Jadi ada mahasiswa, ada kampus ya. Jadi kampus itu institusi yang mewadahi ya para cerdik pandai dan mahasiswa yang bersifat netral gitu ya, objektif dan tidak memihak. Dan kalau di masa milenial sekarang ini sudah mulai bias gitu ya. Ada beberapa kelompok mahasiswa yang udah tidak netral. Nah, ini yang perlu kalian
cermati gitu ya di sela-sela kuliah. Dan jangan lupa tujuan kuliah juga harus jelas gitu ya, tujuan kuliah. Seperti yang sudah tercantum dalam kurikulum, ada beberapa semester itu harus ditaati. Nah, tentunya nanti dalam perjalanan perkuliahan akan banyak fenomena atau ada banyak kendala yang kalian hadapi. Nah, mahasiswa berani menyuarakan kebenaran itu pasti ya. Jadi tidak masalah untuk bebas berpendapat, tetapi dalam koridor atau batas etika yang sesuai gitu ya. Oke. Nah, kepada siapa sebenarnya mahasiswa itu bertanggung jawab gitu ya? Atau peduli terhadap masa depan bangsa. Jadi kalian ini adalah generasi bangsa gitu ya, generasi bangsa dan calon pemimpin masa depan. Jadi jangan sampai kalian salah langkah gitu ya. Jadi harusnya menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya, bukan malah menjadi pemimpin yang jelek atau pemimpin orang jahat. Ini gambarnya, ini saya kasih contoh yang jadi penjahat gitu ya. Jadi mahasiswa itu calon pemimpin bangsa di masa depan gitu ya. Tetapi nanti dalam perjalanannya, nah ini tergantung arah yang kalian pilih sendiri nantinya. Jadi ada yang sukses gitu ya, ada yang tidak sukses, nah dan sebagainya macamnya. Baik, kampus itu tempat melahirkan pemimpin masa depan gitu ya. Sayoganya seperti itu gitu ya. Dan tentunya kalian harus menguasai tiga ini gitu ya. Jadi ada emotional quotient, ada intelektual, kemudian ada spiritual. Dan ini harus seimbang gitu ya antara emosi, intelektual dan spiritual gitu. Sehingga pemimpin yang dilahirkan nanti itu punya visi yang terarah gitu ya, punya etika, punya martabat gitu. Jadi bisa dikatakan pendidikan dalam bidang akademik itu sangat penting. Nah, tetapi dibutuhkan juga pengetahuan dan pengalaman non-akademik untuk membentuk watak dan jiwa pemimpin. Jadi di sini catatannya adalah akan ada kegiatan non-akademik. Nah, disitulah kegiatan kemahasiswaan berada. Artinya akademik dan kemahasiswaan itu akan terjadi irisan yang besar gitu ya. Jadi ada kegiatan pada dasarnya mahasiswa berkegiatan. Kegiatan itu ada dua, ada kegiatan akademik, ada kegiatan kemahasiswaan. Nah ini irisan gitu ya, sehingga nanti di akhir kalian harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Oke, kewajiban mahasiswa ya, kewajiban mahasiswa ya ini sebagian contoh gitu ya, menjaga nama bangsa dan negara gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi mahasiswa yang oportunis ya. Atau mahasiswa yang sekarang yang kata orang-orang mentalnya kurang kuat. Nah ini harus kuat gitu ya, kita harus kuat. Menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik, pasti. Ini ketugasan kuliah gitu ya, tugas kuliah. Jadi harus menyelesaikan, misalkan pertemuannya minimal 12 kali, misalnya dari 16, misalkan ya, misalkan seperti itu, maka harus minimalnya harus terpenuhin supaya bisa dianggap lulus. Nah, seperti jadi ada tugas gitu ya, ada kewajibannya ikut kuliah, kemudian mengikuti UTS, UAS gitu ya, ataupun praktikum. Terus memupuk keunggulan. Jadi kalian harus juga bisa menggali potensi diri ya, bakat, minat, hobi gitu ya. Dipersilakan untuk memupuk dan menggali lebih dalam, mengasah kemampuan kalian yang tentunya sudah bisa dilihat dari kemampuan pada saat SMU ya, SMU dan derajat lah. Itu kalian sudah mengerti. Nanti di universitas akan ada tempat untuk memupuk itu. Kemudian peduli terhadap lingkungan bangsa negara ya, lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Ya setidaknya lingkungan di mana kita berada ya itu bisa mengarahkan, bisa membentuk watak dan karakter kita, baik itu lingkungan di rumah, baik itu lingkungan di tempat kos ataupun di lingkungan kampus. Nanti di lingkungan kampus juga ada terklaster-klaster gitu ya. Apakah dia hanya kuliah terus pulang ke kos, kuliah terus pulang ke kos, atau dia bisa berkegiatan mengisi waktu luangnya. Nah, sehingga dengan kewajiban itu kalian menjadi pemimpin dalam bidang masing-masing ya. Harapannya seperti itu. Oke.
arah peran mahasiswa ya, arah peran mahasiswa itu pada dasarnya dibagi menjadi 4 begini gitu ya. Jadi pertama itu kelompok profesi ya. Nanti dia berasosiasi dengan profesi, setelah lulus atau mahir itu menjadi orang yang profesional. Atau mau masuk dalam kelompok bisnis, ini juga ada ya kelompok seperti ini. Dia bisa bergabung dalam UKM-UKM yang membina tentang bisnis seperti koperasi. Nah, nanti akhirnya dia masuk dalam asosiasi pengusaha. Nah, begitu lulus bisa-bisa menjadi entrepreneur. Ini pilihan gitu ya, pilihan. Kemudian ada kelompok riset. Nah, kelompok riset ini biasanya larinya ke universitas atau lembaga penelitian. Di akhir itu bisa menjadi ilmuwan atau birokrat. Nah, yang terakhir ini ada kelompok intra dan ekstra kurikuler gitu ya. Nah, ini bisa saja menjadi nanti wadahnya LSM gitu ya, ormas gitu, atau organisasi politik gitu ya. Nah, nanti menjadi tokoh ya, menjadi tokoh masyarakat. Ini adalah pilihan ya. Jadi orang teknik itu masuk mana? Nah, tidak menutup kemungkinan ada di salah satu kelompok ini gitu ya, lulusan mahasiswa teknik. Jadi kita bekerja di teknik, pola pikir kita orang teknik, tapi bekerja di akhirnya belum tentu kita bisa masuk teknik bagian yang prodi ya, sesuai prodi. Misalkan masuk di teknik sipil, bisa jadi nanti lulusnya tidak bekerja di bidang teknik sipil. Nah, misalkan bisa bekerja di bank gitu ya. Nah, ini berbeda gitu ya, atau menjadi wirausaha yang lainnya. Ini yang perlu kalian pahami sebenarnya, bahwasanya kuliah itu membentuk karakter gitu ya, membentuk pola pikir ya, bagaimana kita harus menjalani kehidupan gitu nanti setelah lulus di masyarakat. Belajar di perguruan tinggi ya, ini perlu kita pahami juga, kalau bersifat kurikuler itu adalah mata kuliah ya, mata kuliah yang kita ikuti di kelas itu kurikuler namanya. Jadi ada kelas tatap muka dengan dosen gitu ya, nah itu kita sebut dengan hard skill gitu ya. Kemudian ada co-kurikuler. Co-kurikuler ini kegiatan penunjang mata kuliah. Misalkan ada seminar, ada presentasi karya ilmiah gitu ya, ataupun praktikum gitu kan, ataupun misalkan training bidang keprofesian atau bidang keteknikan. Nah, itu disebut dengan hard skill. Nah, ini juga harus seimbang ya. Jadi tidak hanya kuliah, tapi ada kegiatan penunjang mata kuliah yang harus kalian cari. Karena kesempatannya luas sekali selama kalian kuliah ini. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler inilah banyak lebih diwadahi di bidang kemahasiswaan. Ini kegiatan minat dan bakat. Nanti bisa masuk dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik itu ada di unit kegiatan mahasiswa atau di himpunan mahasiswa gitu ya, ataupun nanti bisa di badan eksekutif mahasiswa ya, atau dewan perwakilan mahasiswa. Nanti saya jelaskan di akhir ada apa saja organisasi di Fakultas Teknik. Nah, inilah nanti yang disebut dengan soft skill. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler inilah kita bisa mendapatkan tentang wirausaha gitu ya, dan kegiatan lainnya gitu ya. Nanti kita coba satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke. Secara umum kegiatan kemahasiswaan itu berjenjang dari nasional, kemudian ada tingkat regional, ada tingkat daerah, tingkat universitas, tingkat fakultas gitu ya, dan paling rendah tingkat prodi gitu ya. Jadi kalau tingkat prodi atau tingkat fakultas itu kalau dia satu bidang keilmuan, misalkan teknik lingkungan misal gitu ya, maka dia dalam satu fakultas itu ada satu saja teknik lingkungan, berarti bisa diklaim di tingkat fakultas. Kalau pesertanya itu bisa mengakomodir prodi lain. Nah, itu bisa diakui tingkat fakultas seperti itu. Nanti naik tingkat universitas dan seterusnya. Nah, apa saja yang menjadi pilihan kalian ya? Jadi ada ranah pembinaan penalaran keilmuan dan keprofesian, itu tujuannya menanamkan sikap ilmiah dan profesionalisme. Nah, ini programnya contohnya ini saya sebutkan di sini dari tingkat nasional ya, program kreativitas mahasiswa gitu, lomba karya tulis mahasiswa gitu kan. Ini ada pekan ilmiah mahasiswa nasional, mahasiswa berprestasi ya. Kemudian ada debat. Nah, ini ada debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris.
tentunya untuk mengasah gitu ya, mengasah skill atau soft skill yang sudah kalian miliki gitu ya. Kemudian ada seminar-seminar, ada olimpiade gitu ya, MIPA biasanya matematika, fisika, kimia itu. Kemudian ada program mahasiswa wirausaha. Nah, ini ya. Itu sebagai contoh dari penalaran keilmuan dan keprofesian. Selama kuliah, jadi banyak ya kegiatan bisa kita ikuti. Kemudian ada minat bakat dan kegemaran. Nah, tujuannya itu mengaktualisasi minat dan kegemaran serta bakat untuk menunjang perkembangan jasmani dan rohani. Nah, ini macam-macam ya. Ini dari misalkan latihan keterampilan mahasiswa tingkat menengah atau latihan keterampilan mahasiswa tingkat dasar. Kemudian ada pekan olahraga mahasiswa ya, tingkat daerah, nasional. Kemudian ada pekan seni ya, mahasiswa daerah, bahkan tingkat nasional gitu. Nah, ini juga ada Pesparawi. Pesparawi ini festival, saya lupa ini Pesparawi itu untuk agama Nasrani kalau nggak salah. Ini ada Pesparawi, kalau agama Islam dia ada MTQ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada ini Pomnas juga olahraga nasional, ada dan lain-lain ya, bahkan pertukaran pelajar ke luar negeri, dalam negeri dan luar negeri itu ada pertukaran pelajar juga. Nah, kemudian ada Mapala ya, ada Mapala dan lainnya. Baik, terus organisasi mahasiswa ya, jadi ada organisasi mahasiswa. Kalau mau masuk dalam organisasi, fokus dalam kepengurusan gitu ya, jadi dalam menata organisasi. Jadi mengembangkan organisasi kemahasiswaan di lingkungan ya, perguruan tinggi itu untuk menunjang kegiatan kurikuler. Ini biasanya untuk teman-teman mahasiswa yang menjadi panitia itu belajar bekerja ya, bekerja sama gitu ya untuk menyelenggarakan suatu acara. Dan ini contoh saja ya. Ada BEM, ada UKM gitu ya. Ini intinya ormawa yang ada di fakultas. Nah, tentunya juga ada ormawa, organisasi mahasiswa yang tingkat universitas. Nah, kemudian ranah pembinaan selanjutnya sosial kemasyarakatan ya. Sosial kemasyarakatan ini ya kegiatan ekstrakurikuler yang peduli terhadap lingkungan, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus ya. Jadi contohnya seperti Menwa gitu ya, Pramuka atau Palang Merah Indonesia gitu ya. Kemudian ada Bina Desa. Nah, Bina Desa. Terus yang terakhir ini adalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan ini maksudnya fasilitas yang untuk mahasiswa ya, meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan kerohanian. Contohnya ada beasiswa, kemudian ada asrama, ya, ada kantin, ada koperasi mahasiswa, kemudian ada poliklinik. Nah, perlu kalian cermati bahwasanya kegiatan ini, kegiatan kemahasiswaan itu juga ada reward ya, ada penghargaan, bahkan ada hadiah gitu ya. Nah, contoh seperti program Bina Desa ini kalau bisa bergabung bersama dosen ya, ini dananya 50 juta ke atas ini di Bina Desa. Jadi dari hibah Dikti gitu ya. Nah, ini artinya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga akan tentunya dengan perimbangan ya, sesuai dengan kapasitas anggaran pada kegiatan kemahasiswaan. Baik, organisasi mahasiswa Fakultas Teknik ada 14 ya, ada 14. Ini saya kenalkan dulu. Nanti detailnya akan masing-masing ormawa ini menjelaskan kepada adik-adik maba pada tanggal 3 Oktober tentang program kerja unggulannya ya, tentang apa itu organisasi yang ada ini. Jadi saya sebutkan saja di sini ada Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Terus ada unit kegiatan mahasiswa, Mapala ya, beda mahasiswa untuk cinta lingkungan gitu ya. Pencinta alam, kemudian ada Orbit yang bergerak di bidang olahraga. Ada FKI Asyot, ini untuk kegiatan keagamaan secara umum gitu, secara umum dan secara khusus agama Islam gitu ya. Kemudian ada Teknika Cendikia ya, teknika bukan ini kurang kaya. Teknika Cendikia ini untuk mewadahi kegiatan mahasiswa di bidang keilmuan ya, baik itu seminar atau program kreativitas mahasiswa gitu. Ini masuknya di
Teknika Cendikia, ini bidang keilmuan. Nah, kemudian ada Adpedia. Adpedia ini UKM yang bergerak pada bidang seni. Pada bidang seni ya. Jadi seni, hobi gitu ya, baik dari menyanyi gitu ya, menari gitu ya, puisi atau foto, nah semuanya ada di sini di Adpedia. Itu sebagian yang saya sebutkan. Oke, kita ada 7 himpunan mahasiswa S1 ya, sesuai program studinya masing-masing. Dan ini dari teknik sipil ya, ada arsitektur, teknik pertambangan, teknik kimia, teknik mesin, teknik lingkungan, dan teknologi informasi. Nah, kita punya fasilitas student center ya untuk seluruh ormawa ini. Ya, kecuali yang HMTI ini sekretariatnya ada di kampus Banjarmasin. Kalau yang 13-nya itu ada di kampus Banjarbaru. Baik, kita masuk yang selanjutnya tentang surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini yang perlu perlu kalian pahami ya. Jadi di awal ini akan secara umum saya jelaskan pada pertemuan ini, nanti secara detail akan ada sesi tersendiri di sosialisasi SKPI dan revisi SKKM. Jadi secara umum begini ya, pada saat kalian lulus itu taunya kan cuma menerima ijazah dan transkrip nilai gitu ya. Kemudian ada surat keterangan lulus apabila ijazah belum diterima. Nah, ternyata itu ada dokumen lainnya. Nah, dokumen lainnya ini adalah yang sudah kalian dapatkan pada kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pada kegiatan apa tadi yang di sini kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau pada saat kegiatan kurikuler saja kalian hanya menerima ijazah dan transkrip nilai, pada dasarnya begitu. Tapi pada saat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, tentunya kalian akan mendapatkan semacam sertifikat training gitu ya, atau sertifikat pelatihan, atau sertifikat penghargaan. Nah itu dan lainnya gitu ya, dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan kalian punya aktivitas selain kuliah. Dan dokumen ini tentunya nanti akan menjadi pertimbangan penting pada saat kalian melamar kerja. Jadi sesuai Permendikbud nomor 81 2014 ya, SKPI itu memuat tentang capaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Artinya di sini ada rekam jejak mahasiswa dalam perkuliahan. Ini yang disebut dengan SKPI ya. SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Dan SKPI menjadi wajib ya sejak diterbitkannya Permendikbud nomor 81 ini. Nah, di ULM SKPI ya itu sudah diterbitkan peraturan rektor ya nomor 001/N8 SP 2018 tentang pedoman penerbitan surat keterangan pendamping ijazah. Gitu. Nah, ini akan diterbitkan, itu menjadi hak ya, hak mahasiswa pada saat lulus. Ya. Jadi manfaatnya apa ya? Manfaatnya seperti ini, dia dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja gitu ya. Kemudian ada penugasan pengetahuan, sikap dan moral seorang lulusan yang lebih dimengerti oleh pihak pengguna. Jadi kalau kebayang gitu ya, kalau satu mahasiswa itu melamar pekerjaan, dia punya banyak sertifikat gitu ya, 20 sampai 30 sertifikat kan, kalau mengelamar pekerjaan kan satu bundel ya, itu agak repot bagi administrasi untuk mengecek satu-satu. Nah, dengan adanya SKPI itu akan lebih mudah. Cukup 2 lembar surat keterangan pendamping ijazah gitu ya, itu sudah mencakup rekam jejak kegiatan kalian selama kuliah. Ini manfaatnya. Jadi dia juga menjadi penjelasan objektif dari prestasi kompetensi pemegang ya. Jadi bagi kalian, jadi ada penjelasan objektif di sana. Kemudian dapat meningkatkan kelayakan kerja ya, tentunya dengan melampirkan tadi untuk sertifikat itu tertulis dalam 2 lembar SKPI tadi. Saya rasa itu yang tentang SKPI intinya ya. Jadi selain ijazah, transkrip nanti ada SKPI. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya dari
yang terbaru ya, nanti mahasiswa itu mengupload di Simari. Tetapi di tahun 2020 ini kemungkinan di Simari kalian itu belum tampil karena belum divalidasi oleh universitas untuk menunya, tapi sudah dipersiapkan menunya untuk mengupload seluruh bukti klaim untuk penerbitan SKPI ya. Jadi semacam sertifikat ataupun surat tugas nantinya gitu ya, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan SKPI. Oke, untuk mendapatkan SKPI tentunya kalian akan dinilai gitu ya, akan dinilai dalam satuan kredit kegiatan mahasiswa. Nah, ini adalah syarat untuk mendapatkan SKPI-nya gitu ya. Apa itu SKKM? Ya, itu adalah nilai kredit yang ditetapkan sebagai pengakuan penghargaan kepada mahasiswa telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, non kurikuler dan kegiatan lainnya yang diizinkan rektor ataupun pimpinan fakultas gitu ya. Jadi ada peraturan rektornya 2018 tentang SKKM dan peraturan ini telah direvisi tahun ini. Artinya untuk mahasiswa baru 2020 akan mengikuti peraturan yang edisi revisi. Nanti rencananya akan disosialisasikan oleh universitas sekitar bulan Oktober gitu ya, ada sosialisasi tentang SKKM. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa baru bisa mengikuti atau minimal kalian update di mana revisinya gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan di sini secara general revisinya apa gitu ya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Baik, tujuan SKKM apa? Itu meningkatkan peran serta mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadi dengan adanya SKKM, mahasiswa menjadi aktif ya, aktif untuk mengikuti kegiatan. Kemudian dengan dia mengikuti kegiatan, akhirnya soft skill-nya akan meningkat kan begitu harapannya. Nah, kemudian untuk memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Jadi ada pengakuan. Nanti ada bentuknya transkrip kegiatan mahasiswa. Nah, kalau tadi ijazah temannya transkrip akademik, nah, SKPI temannya nanti adalah transkrip kegiatan mahasiswa. Nanti ya. Jadi akan merekam seluruh kegiatan kalian. Kemudian ya pasti tujuan mengetahui seluruh kegiatan karena terdata. Terus mengetahui seluruh prestasi mahasiswa yang diperolehnya dalam mengikuti kegiatan. Gitu. Kemudian menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti sah tentang kegiatan mahasiswa dan prestasinya. Ini tentang SKKM ya. Baik, kalaupun nanti ada pertanyaan tentang materi saya, boleh disampaikan di chat ya, di chat roomnya masing-masing atau via YouTube. Nanti bisa disampaikan ke saya. Oke, yang selanjutnya. Oke. Untuk satuan kredit kegiatan mahasiswa itu ada predikat ya, ada predikat mahasiswa, ya, predikat poinnya. Untuk pedoman tahun 2018, ya, pedoman 2018 itu ada 3 predikat, kriterianya begini. Jadi mahasiswa mahasiswa itu sebelum lulus dia wajib memenuhi SKKM 100 poin, SKP ya. Jadi SKP ini satuan kredit saya lupa B-nya ini, satuan kredit ini ada 100 poin ya, 100 poin. Satuan kredit penilaian gitu ya, 100 poin itu minimal untuk S1 ya. Karena kita di Fakultas Teknik seluruhnya S1, jadi saya tampilkan di sini hanya untuk S1. Itu predikat cukup ya 2018. Nah, dalam revisi yang terbaru tentunya bagi kalian yang maba 2020 kriteria predikatnya itu dinaikkan. Jadi tidak ada kriteria cukup. Cukup itu dianggap baik, tetapi poin SKP-nya naik. Poin SKP-nya minimal 150. Nah, ini baru baru boleh mendapatkan SKPI nantinya. Nah, di atas 200 itu dengan predikat baik, dan di atas 300 SKP itu dengan predikat unggul. Ini yang keterbaruan dalam revisi SKKM 2020. Nah, apa poin penting lainnya? Pada saat pada pedoman yang lawas
itu tidak ada kriteria ya, kriteria yang lebih detail, sehingga secara general mahasiswa itu boleh mengambil kegiatan apa saja, nanti bisa diklaim untuk SKKM-nya. Tetapi pada pedoman yang baru itu lebih terarah ya, lebih terarah untuk mengasah kemampuan mahasiswa gitu ya. Nah, ini penjelasannya, kegiatan bobot dan dasar penilaian SKKM. Jadi kegiatan PKKMB, ini saya tuliskan di sini ya, wajib universitas itu cuma ada 2. Jadi PKKMB dan TOEFL. PKKMB itu dibagi menjadi 2 pada dasarnya, ya pada umumnya jadi 2, sesi universitas dan sesi fakultas. Sesi fakultas biasanya ada 3 konten ya. Pertama itu dari sisi fakultasnya ada akademik ya, kemudian umum dan kemahasiswaan ya nanti. Kemudian ada sesi prodi. Nah, pada saat hari ini kita online, jadi terbatas untuk tatap muka sehingga pertemuannya itu nanti akan ada sesi khusus untuk mahasiswa pada tanggal 3 Oktober untuk organisasi mahasiswa. Baik, kita lihat satu-satu ya. Untuk SKKM Pedoman 2018 itu ada 6 kriteria seperti ini. Ya, jadi kegiatan organisasi kepemimpinan, bidang penalaran dan keilmuan, minat bakat, pedulian sosial dan kegiatan lainnya. Nah, hanya seperti ini 2018. Tetapi pada pedoman yang baru itu ada presentasi poin. Nah, presentasi poin inilah yang akan sangat mengarahkan sekali. Poin pentingnya apa? Apabila persentase ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tidak akan diterbitkan SKPI-nya. Nah, contoh ya, kegiatan wajib universitas itu ada PKKMB dan TOEFL ya. Nanti tadi ada berapa sesi tadi kan? Nah, kalau tahun ini untuk Fakultas Teknik 26 itu sesi Unip, 27 sesi fakultas, tanggal 3 Oktober sesi Ormawa. Harus ikut ke 3-nya. Nah, itu nanti hanya 10% dari poin berapa? Poin minimal 150. Berarti 15 poinnya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, untuk kegiatan 2 itu 25% bidang keorganisasian dan kepemimpinan. Jadi selama kalian mengikuti salah satu Ormawa dalam 1 tahun, saya rasa ini bisa terpenuhin. Ya. Kemudian menjadi panitia, misalkan panitia kegiatan atau ketua panitia kegiatan itu juga masuk dalam ranah bidang organisasi dan kepemimpinan. Itu hanya 25% dari 150 poin minimalnya ya. Nah, kalau mau di atas 300 mungkin level-levelnya ketua BEM atau ketua HIMA atau ketua UKM ya. Itu mungkin bisa mencapai di atas 300. Kemudian ada bidang penalaran keilmuan, ya seperti contohnya saya sebutkan di atas tadi pada tabel sebelumnya itu 30%. Nah, ini banyak tentang kegiatan akademik pada bidang penalaran dan keilmuan ini. Ya, jadi contoh seperti kegiatan apa tadi? Kreativitas mahasiswa, lomba karya tulis mahasiswa. Nah, itu contohnya di sini ya. Itu seminar keilmuan, nah itu bisa 30%. Terus ada bidang minat bakat. Minat bakat ya tadi ada bidang seni, olahraga gitu ya. Atau misalkan wirausaha gitu ya. Itu masuknya di sini gitu ya, 25% poinnya. Nah, lumayan tinggi. Jadi bidang 3 dan 4 ini 2, 3, 4 ya. Jadi organisasi, penalaran keilmuan dan minat bakat itu tinggi poinnya untuk memperoleh SKPI nantinya. Dan yang terakhir itu bidang pengabdian. Nah, ternyata mahasiswa itu dari Belma Wadikti itu ada program tersendiri tentang pengabdian pada masyarakat gitu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu kan ada tentang Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi ada pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, pengajaran itu udah kalian dapat di perkuliahan gitu ya. Perkuliahan, kemudian penelitian itu kalau kalian sudah menyusun skripsi atau membuat karya tulis masuk penelitian, kemudian ada kegiatan pengabdian tersendiri. Nah, pengabdian ya, jadi pengabdian ke masyarakat. Apakah kita mengajarkan ilmu teknik ke desa gitu ya, atau bahkan ikut membangun perencanaan desa gitu ya, atau menyumbang saran kepada desa dalam rangka menunjang pembangunan daerah gitu ya. Nah, ini dia ada poinnya 10%. Seperti itu untuk revisinya. Nanti sosialisasi lebih detail apa saja contoh kegiatan rincinya itu pada saat sosialisasi revisi pedoman SKKM.
Oke, saya rasa ini sudah hampir berakhir ya tentang informasi beasiswa ya. Jadi di Fakultas Teknik lumayan besar gitu ya potensi untuk memperoleh beasiswa, di antaranya ya, di antaranya terdata itu ada 12 di sini, ada bidik misi, afirmasi, Basnas gitu ya. Kemudian ada dari pemerintah Belanda ini ada masuk, Adaro, Bank Indonesia, BRI ya, prestasi mahasiswa, Lajismu, Jarum, ya, APBD Kota Balikpapan, Yayasan Karya Salemba, dan APBD masing-masing kabupaten itu juga ada biasanya. Kalau di Kalimantan Selatan biasanya yang sering itu Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah itu biasanya ada memberikan beasiswa tersendiri. Nah bagaimana syaratnya? Syaratnya untuk beasiswa ini masing-masing berbeda gitu ya. Jadi kalau bidik misi tentunya syaratnya diajukan mulai SMU. Tetapi ada bidik misi ongoing istilahnya. Jadi pada saat kalian sudah semester 2, semester 3, itu biasanya ada bidik misi ongoing. Jadi apa itu maksud di bidik misi ongoing? Itu adalah mahasiswa yang tidak lolos bidik misi pada saat dia mendaftar. Jadi kalau kalian mendaftar bidik misi ternyata tidak lolos, itu ada kemungkinan diusulkan ulang, ada kemungkinan dapat. Ada kemungkinan dapat ya, tentunya dengan dengan melalui proses penilaian dari tim universitas. Nah, jangan lupa seperti yang dikatakan WR3 kemarin ya. Jadi program beasiswa ini ada syarat di universitas itu pertama IPK-nya jangan turun ya. Kalau ada IPK minimal 3,0 maka jangan turun IPK-nya. Nah, seperti anak-anak bidik misi ini dia dilarang di bawah 2,75 kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau udah turun 2,5 ke bawah atau di bawah 2,7 itu kena evaluasi dalam 1 tahun. Turun, maka tahun kedua bidik misinya bisa dicabut oleh pemerintah. Nah, ini contoh ya untuk bidik misi. Jadi tolong hati-hati mahasiswa baru yang sudah dapat bidik misi, digunakanlah sebaik-baiknya fasilitas negara itu. Karena itu dari negara, ada dana APBN gitu ya. Sama halnya dengan beasiswa afirmasi untuk adik Papua dan beasiswa 3T. Itu juga dari biaya negara selama 8 semester kalau nggak salah ya. Jadi ini fasilitas tertinggi untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Dan yang baru adalah KIP kuliah ya. Beasiswa KIP kuliah itu mirip dengan beasiswa bidik misi. Jadi saran saya untuk adik-adik maba yang mendapatkan 3 beasiswa teratas ini, rajin-rajinlah kalian kuliah gitu ya. Lulus tepat waktu dalam waktu 8 semester ya, supaya tidak memberatkan orang tua. Orang tua itu tidak menginginkan uang dari anaknya yang sekolah atau kuliah, tetapi menginginkan cepat lulus. Jadi jangan lupa pada saat kuliah jangan juga terlena dengan fasilitas beasiswa ini. Nah, ini contoh ya. Kalau Adaro ini paling besar ya. Adaro dengan Bank BI itu per tahun ya juga salah satu yang paling besar. 12,6 juta per tahun. Nah, lumayan ini. Jadi kalau ini masuk di ULM lewat jalur kerjasama. Nanti akan diumumkan apabila udah masuk di fakultas, setiap tahunnya seperti itu. Kebetulan tahun 2020 karena pandemi, beasiswa PT Adaro tidak masuk ke ULM. Hanya di beberapa universitas besar di Jawa sepertinya. Ini contoh. Dan lumayan besar ya, ada 311 mahasiswa Fakultas Teknik yang mendapatkan beasiswa tiap tahun. Jadi hampir 300-an. Ya kalau 300-an kan hampir berapa persennya itu dari mahasiswa. Kalau mahasiswa kita sekitar 2.500 ya. Ya artinya 10%-an ya. Hampir 10% itu. Oke, itu informasi beasiswa ya. Jadi rajin-rajin kuliah ya kalau sudah mendapatkan beasiswa. Oke, layanan kemahasiswaan nanti bisa dicek di Simari tadi ya. Ada banyak layanannya dari akademik kemahasiswaan gitu ya, kemahasiswaan. Kalau surat keterangan bidang kemahasiswaan bisa kita lihat di Simari.
Ini ada beberapa profil video Ormawa ya. Nanti saya sharing untuk mahasiswa baru selama 1 minggu ke depan. Nanti silakan kalian kunjungi video profil Ormawa di Fakultas Teknik. Nanti dilihat saja bagaimana gitu ya, yang menariknya apa gitu ya, supaya kalian terinspirasi. Nanti di tanggal 3 Oktober lebih detail tentang program kerja masing-masing Ormawa akan dijelaskan oleh kakak-kakak seniornya. Oke, saya rasa paparannya itu yang bisa saya sampaikan.